Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya listrik dari stop kontak di dinding rumah Anda bisa jadi makanan buat ponsel Anda? Atau apa sih rahasia di dalam setiap gadget yang bikin dia bisa nyala? Nah, jawabannya ada di dalam sebuah kotak hitam kecil yang sering kita lupakan, catu daya. Di bahasan kali ini kita akan bongkar bareng-bareng kotak hitam itu dan cari tahu cara kerjanya. Jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, yaitu elektronika daya. Terus kita bedah satu persatu komponen utamanya. Setelah itu kita bakal bandingin dua mazhab desain utama, linear dan switching. Dan sebagai penutup, kita intip sedikit tantangan yang dihadapi para insinyur saat merancangnya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum kita ngomongin catu daya secara spesifik, kita perlu kenalan dulu sama induknya, elektronika daya. Nah, ini yang menarik banget. Elektronika daya itu ternyata bukan ilmu yang berdiri sendiri loh. Dia itu semacam persimpangan, titik temu, di mana tiga bidang teknik yang besar, sistem energi, elektronika, dan sistem kontrol bertemu. Jadi ada energi yang mau dialirkan, ada komponen elektronik buat bikin sirkuitnya, dan ada sistem kontrol buat ngaturnya. Semuanya ketemu buat satu tujuan, mengendalikan aliran listrik seefisien mungkin. Jadi, kata kuncinya di sini adalah mengontrol. Ini bukan cuma soal mindahin listrik dari titik A ke B, tapi soal membentuk dan mengaturnya dengan sangat presisi. Coba deh bayangin charger laptop Anda. Dia nggak cuma nurunin tegangan, tapi juga mengontrolnya biar stabil dan aman buat baterai. Nah, kemampuan buat mengontrol inilah inti dari elektronika daya. Dan ini juga yang jadi jantung dari setiap catu daya modern. Oke, arenanya udah kita pahami. Sekarang yuk kita kenalan sama para pemain utamanya. Kita akan lihat komponen-komponen dasar yang jadi blok bangunan setiap catu daya. Anggap aja ini adalah bahan-bahan wajib dalam resep membuat catu daya. Di layar, Anda bisa lihat 4 kelompok utama. Ada komponen magnetik, semikonduktor, kapasitor, dan resistor. Masing-masing punya peran yang unik dan krusial. Pertama, kita punya komponen magnetik. Trafo atau transformator, tugasnya simpel tapi penting banget, ngubah level tegangan. Misalnya, dari 220 volt di stop kontak jadi 5 volt buat ngecas HP Anda. Nah, kalau induktor, dia ini tugasnya kayak power bank mini, nyimpan energi sementara dalam bentuk medan magnet buat ngejaga aliran daya biar tetap mulus. Selanjutnya, semikonduktor. Ini nih, otak sekaligus ototnya sirkuit. Komponen kayak dioda dan transistor itu kerjanya kayak gerbang dan saklar super cepat. Mereka bisa ngatur arah arus listrik, misalnya dari bolak-balik jadi searah, atau bahkan mati nyalain daya ribuan kali dalam sedetik. Canggih kan? Terus ada kapasitor. Kalau tadi semikonduktor menghasilkan arus DC yang masih kasar atau bergelombang, tugas kapasitor ini adalah menghaluskannya. Cara kerjanya mirip tandon air kecil. Dia nyimpan energi, terus dilepaskan pas ada celah. Alhasil, output tegangannya jadi jauh lebih rata dan stabil. Dan yang terakhir, komponen paling sederhana, tapi nggak boleh dilupain, resistor. Ya, sesuai namanya, tugasnya ngasih resistansi atau hambatan buat arus listrik. Gunanya buat apa? Buat ngebatasin jumlah arus yang lewat dan ngebagi tegangan, biar komponen lain nggak kelebihan beban dan akhirnya rusak. Oke, sekarang kita udah kenal sama semua komponennya, mari kita lihat gimana cara mereka dirangkai dalam filosofi desain yang pertama, pendekatan linier. Ini adalah metode yang paling dasar dan paling gampang dimengerti. Prosesnya itu lurus banget, kayak jalur perakitan di pabrik. Listrik masuk, tegangannya diturunin, diubah dari AC ke DC, terus dihalusin, dan terakhir distabilin di level yang pas. 4 langkah yang sangat jelas dan berurutan. Dan diagram ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Anda bisa lihat kan, dari kiri ada gelombang AC sinus masuk ke trafo. Terus, jembatan dioda atau rectifier ngebolak-balikin arusnya jadi DC yang masih denyut-denyut. Kapasitor atau filter kemudian ngeratain gelombang itu. Dan terakhir, chip regulator mastiin outputnya lurus sempurna. Simple kan? Tapi ada tapinya, energi yang berlebih itu dibuang jadi panas. Makanya boros. Kalau pendekatan linier tadi ibaratnya ngontrol kecepatan mobil pakai rem, nah pendekatan yang kedua ini, yaitu switching, lebih kayak mainin pedal gas dengan super cepat. Yuk, kita lihat gimana cara ini bisa jauh lebih efisien. Kunci dari Switch Mode Power Supply atau SMPS ini adalah saklar super cepat yang nyala mati ribuan bahkan jutaan kali per detik. Cara ngaturnya pakai teknik cerdas bernama Pulse Width Modulation atau PWM. Gampangnya gini deh, bayangin keran air digital. Daripada buka keran setengah buat dapat aliran kecil, mending kita buka tutup keran sepenuhnya tapi dengan sangat cepat. Dengan ngatur seberapa lama keran itu kebuka dalam setiap denyut, kita bisa ngontrol jumlah air yang keluar dengan presisi luar biasa.
Nah, SMPS melakukan hal yang sama ke listrik, makanya efisien banget dan minim pemborosan. Coba lihat alur kerjanya di sini. Jauh lebih kompleks kan? Listrik AC langsung diubah jadi DC dulu. Terus, saklar super cepat tadi motong-motong arus DC ini. Nah, yang paling penting dan jadi pembeda di sini adalah adanya sirkuit kontrol umpan balik atau feedback. Dia ini terus-terusan ngecek output dan ngasih tahu saklar buat menyesuaikan diri biar tegangan tetap stabil. Inilah yang bikin dia jadi sangat pintar dan efisien. Jadi, ini dia perbandingan langsungnya. SMPS menang telak soal efisiensi, ukuran, dan berat. Itu sebabnya charger laptop atau HP kita bisa sekecil dan seringan sekarang. Tapi ada kelemahannya. Catu daya linear itu jauh lebih bersih atau minim gangguan, yang membuatnya jadi pilihan utama buat peralatan super sensitif kayak audio high-end atau alat medis. Ini pilihan klasik banget di dunia teknik, mau efisien dan ringkas, atau mau super bersih dan stabil. Ternyata, milih antara linear dan switching itu baru langkah pertama. Dalam prakteknya, para insinyur menghadapi dilema yang gak kalah pusing saat merancang konverter daya ini. Setidaknya ada 3 tantangan utama yang harus mereka seimbangkan. Pertama, simplisitas. Ya jelas, makin simpel sebuah sirkuit, makin kecil kemungkinannya gagal. Kedua, integrasi. Menggabungkan banyak fungsi ke satu chip, itu bisa meningkatkan keandalan, tapi ya bikin desainnya jadi rumit banget. Dan yang paling penting tentu saja, reliabilitas. Gimana caranya mastiin perangkat ini bisa bekerja tanpa masalah selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, ini semua adalah soal seni menyeimbangkan. Merancang catu daya itu adalah tentang mencari titik tengah yang pas antara performa terbaik, biaya produksi yang masuk akal, dan keandalan yang bisa dipegang. Setiap desain yang ada di gadget Anda itu adalah hasil dari kompromi cerdas ini. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Saat kita menuntut ponsel yang makin tipis, laptop yang makin bertenaga, dan mobil listrik yang bisa jalan makin jauh, tantangan menyeimbangkan ini bakal jadi makin berat. Kira-kira gimana ya cara para insinyur di masa depan mengakali batas-batas fisika untuk memenuhi semua keinginan kita? Coba deh Anda pikirkan.